sejahtera dan selamat pagi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara webinar pada pagi ini. Yang terhormat Ketua Jurusan Teknik Sipil Bapak Dr. Eng Alex Kurniawandi STMT, yang kami hormati Koordinator Program Studi S1 Teknik Sipil Ibu Yohana Lilis Handayani STMT, yang kami hormati Koordinator Program Studi D3 Teknik Sipil Ibu Dr. Joleha STMT, yang kami hormati narasumber kita Bapak Suwahyono ST, yang kami hormati para dosen yang sudah hadir dan bergabung bersama kita, dan juga yang kami banggakan mahasiswa yang sudah hadir dan bergabung bersama kita pada pagi hari ini. Dengan sangat antusias sekali pada kesempatan kali ini saya, Dwi Fisti Rurianti, yang tentunya akan memandu acara yang sangat luar biasa ini dari awal hingga sampai selesai nantinya. Baiklah, sebelum kita memulai acara webinar pada pagi hari ini, ada beberapa aturan dalam mengikuti webinar ini yang akan kami informasikan. Yang pertama itu, para peserta harus memperhatikan untuk penulisan nama akun wajib sesuai dengan nama peserta di waktu pendaftaran. Untuk peraturan yang kedua itu untuk audio dan videonya mohon diposisikan. Untuk video di-on-kan dan untuk audio di-off-kan. Diharapkan menggunakan virtual background yang disediakan, linknya sudah dibagikan. Jika ada pertanyaan, silakan dikirimkan melalui kolom chat atau angkat tangan. Dan terakhir, sertifikat akan diberikan setelah pengisian link absensi pada akhir acara. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempur. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Selamat datang dalam acara Sipil Spare Webinar episode 1. Webinar ini merupakan salah satu rangkaian seminar online sebagai bagian dari kegiatan hasil kolaborasi antara program studi S1 Teknik Sipil dan D3 Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Riau. Yang insya Allah setiap bulannya kita akan rutin mengadakan kegiatan ini. Tentu saja dengan tema yang berbeda-beda dan mendatangkan narasumber profesional yang berbeda juga nanti. Selamat datang dan selamat bergabung dalam acara webinar kali ini dengan tema Sistem Manajemen Konstruksi di Proyek Ibu Kota Negara Kalimantan Timur, Kamis 5 Desember 2024. Hadirin yang berbahagia, mengawali acara ini, marilah bersama kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk dapat duduk dalam posisi tegak.
Terima kasih. Selanjutnya, untuk mendapatkan keberkahan, mohon rahmat dan kesehatan serta kelancaran pelaksanaan acara hari ini, marilah kita mulai dengan membacakan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Rizky Ridho STMT. Pada Bapak, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum memulai acara ini, marilah kita tundukkan kepala, hati, dan jiwa kita kepada Allah, Sang Rob, Sang Malik, dan Ilah untuk memohon doanya atas apa yang akan dilakukan di sini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ilahi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada masyarakat dan negara kami. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim, jadikanlah acara webinar Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi di proyek IKN Kalimantan Timur ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan hasil bermanfaat bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat negara kami, serta berikanlah kelancaran dan kesuksesan acara ini. Ya Allah ya Rabbana, acara ini ditujukan tidak lain hanya untuk memperoleh ridho-Mu semata. Untuk itu berilah petunjuk dan bimbingan kepada kami agar kami dapat menjalankan dengan baik demi kesehatan dan keselamatan masyarakat kami di masa yang akan datang. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim ya Tawwab, jadikanlah kami semua yang hadir di sini peserta yang memiliki sifat amanah. Jika kami pemimpin, jadikanlah pemimpin yang amanah. Jika kami rakyat biasa, jadikanlah rakyat yang amanah. Karena kami yakin dengan amanah akan mendatangkan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hanya kepadamu kami melakukan pengabdian dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Anugerahkanlah kami tekad, kekuatan, keikhlasan, pelindungan, dan bimbingan untuk menjalankan amanah sebagai masyarakat yang bekerja, berkarya demi pengabdian padamu semata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, 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 ya Rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Rizky Ridho. Hadirin, acara berikutnya adalah sambutan, arahan, dan sekaligus pembukaan secara resmi yang akan disampaikan oleh Ketua Jurusan Teknik Sipil Bapak Dr. Eng Aks Kurniawandi, STMT. Kepada Bapak, waktu dan layar kami silahkan. Yes, bisa dengar Bu Dwi suaranya? Tes, Pak Bu Dwi bisa dengar suaranya? Udah jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari yang berbahagia ini, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga acara yang kita tajah hari ini mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi amal kita semua di sini. Saya mengapresiasi sekali ini kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman dari dosen-dosen teknik sipil. Salam kenal Pak Suwahyono, saya Alex Pak. Saya banyak mendengar cerita tentang Bapak dari Ibu Lilis. Alhamdulillah Pak Suwahyono bisa mengisikan waktunya untuk kami semua di sini. Memang kegiatan-kegiatan seperti ini sangat kami harapkan di kampus karena
supaya mahasiswa-mahasiswa kami tidak hanya mendengar teori-teori dari dosen-dosen, tetapi bisa langsung mendengar pengalaman-pengalaman praktisi seperti Pak Suwayono ini. Saya harap adik-adik mahasiswa yang hadir bisa memanfaatkan sebesar-besarnya pengalaman yang diberikan oleh Pak Suyono dalam kegiatan webinar kali ini. Eh, Tanpa memperpanjang mukadimah, saya buka aja eh, acara webinar kita kali ini dengan judul Sistem Manajemen Konstruksi SMKK di Proyek Ibu Kota Negara Kalimantan Timur dengan narasumber Pak Suwahyono ST. Eh, Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak telah memberikan sambutan, arahan, dan sekaligus pembukaan secara resmi acara Sipil Spare Webinar episode 1 pada pagi hari. Sehat selalu Bapak. Amin. Baik, para hadirin sekalian, acara Sipil Spare episode 1 ini mengangkat tema Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi atau SMKK di Proyek Ibu Kota Negara IKN Kalimantan Timur. Adanya perubahan ketentuan yang mengatur mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3 atau yang saat ini lebih dikenal sebagai Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi atau SMKK atau yang saat ini lebih dikenal sebagai Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi ini bermula sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya muncul dan mengamanatkan pemerintahan pusat untuk bertanggung jawab atas terselenggaranya jasa konstruksi yang sesuai dengan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan atau K4. Nah, apa itu SMKK? Apa saja dokumen penerapan SMKK? Bagaimana penerapan SMKK dalam penyelenggaraan kegiatan usaha jasa konstruksi? Akan dibahas bersama narasumber yang telah hadir bersama kita pagi hari ini, yang akan menyampaikan materi, berbagi pengalaman, serta berdiskusi terkait dengan tema, yaitu Bapak Suwahyono ST. Assalamualaikum Bapak, apa kabar Bapak Yono? Sedikit, Insya Allah baik, Bu. oh iya, oh, ya. Sedikit tentang beliau. Beliau adalah seorang tenaga ahli K3 MKI IKN, alumni Teknik Kimia Fakultas Teknik di Universitas Gadjah Mada. Selain itu, beliau juga memiliki pengalaman yang luas di bidangnya. Dari mulai menjadi staf labor teknik penyehatan PS Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, kemudian juga pernah bekerja sebagai konsultan di ICOM Indonesia, konsultan di McDonald Indonesia, kemudian di konsultan Aegis Internasional, konsultan jasa konsultan manajemen, kemudian juga NGO di American Red Cross, kemudian NGO juga di beberapa perusahaan besar lainnya, kemudian juga pernah menjadi kontraktor di PT Bambu Bali. Beliau pernah bekerja di IKN Kalimantan Timur, kemudian di Mandalika, Lombok, kemudian juga di OTP Geothermal Mandailing Natal, kemudian juga di proyek gambut 1 juta hektar Kalimantan. Wah, hebat sekali ya riwayat pekerja beliau. Semoga menjadi inspirasi untuk kita semua. Baiklah, pembicara kita sudah hadir bersama kita semua. Untuk sesi pertama, beliau akan menyampaikan materinya, dilanjutkan nanti dengan sesi tanya jawab. Jadi, siapkan fokus terbaik Anda. Kita sambut pembicara kita yang luar biasa, Bapak Suwahyono ST. Kepada Bapak, waktu terbaik dan layar kami silahkan. Terima kasih, Bu Kristi. Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dosen-dosen Universitas Riau ya, karena kalau saya nyebutkan satu persatu, saya takut nanti salah jabatan nanti. Eh, Memperkenalkan diri, nama saya Pak Suwahyono, Pak Wahyono, seperti itu. Posisi sekarang adalah ahli K3 di IKN, ahli keselamatan kerja dengan spesialisasi terutama adalah untuk menangani masalah-masalah sosial. Di samping secara wajib mandatori adalah urusan K3 atau SMKK di sini, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Sebelumnya saya diminta yang terhormat Bu Lilis Handayani untuk hadir di sini sebagai praktisi. Maka saya nanti akan menyampaikan materi-materi sebagai praktisi, ya, bukan, mohon maaf, bukan sebagai dosen atau narasumber kursus dan lain-lainnya. Jadi saya akan membatasi makalah hasil downloadan lah seperti itu. Nanti yang teman-teman lihat adalah penerapan di lapangan, permasalahan di lapangan dan lain-lainnya. Karena kalau untuk makalah-makalah yang panjang dan lebar dan lain-lainnya itu teman-teman bisa download sendirilah dan dibaca sendiri. Baik, mohon izin Bu Fisti, nanti yang pertama saya akan menyampaikan video gambaran umum mengenai IKN selama kira-kira 15 menit. Nah, setelah itu baru kita masuk acara SMKK supaya teman-teman bisa membayangkan lah apa sih yang kita hadapi di IKN itu. Itu Bu Fisti dan Bapak-bapak, mohon izin bolehkah? Silakan Pak. Baik, Video. share screen. Bapak. Ya. Maaf Pak, izin suaranya memang nggak ada ya Pak? Nggak keluar suaranya. Baik, sebetulnya nggak pakai suara nggak apa-apa Bu. Ini yang penting gambarnya. Oh Cuma iya, lagu-lagu. iya Pak, ya Pak. Coba. Bapak, izin ya Pak Yono. Ya, Pak, untuk video gimana kalau kami aja yang ini Pak, yang dari kami aja biar ada suara, biar lebih agak menarik sedikit gitu. Boleh Pak? Kita mulai dari awal. oh Kami ya, yang silakan. Di Mbak Lili sudah ada ya videonya ya. udah kami baik. Siap. Saya tutup ya. Baik Pak. Baik. Izin ya Pak, kami yang ini. 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 Izin ya
Gini kan, dua, dua. Baik, demikian gambaran sekilas mengenai apa yang dilakukan di IKN. Pada dasarnya di sini pekerjaannya adalah ada 4 unor, Bina Marga, Cipta Karya, Perumahan, dan SDA atau sumber daya air. Dan eh, 4 unor ini sekarang ini sedang bekerja bersama-sama di KIPP, kawasan inti pusat pemerintahan, dan perlu penanganan khusus lah karena banyak proyek di satu area, dan itu adalah yang mengatur MKI, manajemen konstruksi induk, yang harus bisa mengendalikan semua proyek dalam satu lembaga. Baik, yang berikutnya mohon izin saya mau share makalah saya mengenai SMKK, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Sudah kelihatan, Bu Dwi? Sudah, Pak. Baik, saya mulai SMKK, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Yang berikutnya yang kita bahas kali ini adalah 1 tentang SMKK, tujuan SMKK, ketiga dokumen SMKK, dan yang lebih penting adalah dari ketiga hal di atas itu adalah penerapan SMKK di lapangan. Yang berikutnya nanti yang kelima adalah dokumentasi. Baik, dasar kita adalah peraturan Menteri PUPR nomor 10 tahun 2021, yaitu Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disebut SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk menjamin terwujudnya yang namanya keselamatan konstruksi. Keselamatan konstruksi itu apa saja? Yaitu mengenai standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan, dan pelindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Jadi pada dasarnya SMKK adalah bagaimana proyek atau pekerjaan itu menjamin di samping keselamatan orangnya, kemudian keselamatan gedungnya dalam artian quality, ya, bahwa gedungnya kualitasnya juga harus sesuai dengan standar yang sudah ada di kontrak. Yang berikutnya adalah lingkungan juga harus tetap selamat dan juga keberlanjutan, ya. Jadi yang namanya proyek tidak boleh hanya memikir sampai
selesai kontrak katakanlah, tapi harus keberlanjutan. Yang berikutnya, pengertian SMK menurut undang-undang, tujuan sistem manajemen keselamatan konstruksi menjamin keselamatan konstruksi, keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan publik, dan keselamatan lingkungan. Sedangkan tujuan praktisnya adalah, ini yang kita alami, kita rasakan di lapangan, yaitu satu, pekerja bisa bekerja dengan nyaman, aman, dan terlindungi secara sosial dengan adanya perlindungan BPJS, tenaga kerja, dan lain-lain. Yang berikutnya, untuk pekerjaan dicapai sesuai kontrak, baik material, pengerjaan, dan perawatannya. Yang berikutnya, efisiensi biaya, waktu, sumber daya. Yang ketiga, yang berikutnya, menghindarkan penyedia jasa dari loss atau kerugian yang lebih besar. Jadi peraturan SMK itu mengatur bagaimana pekerja supaya bisa bekerja dengan aman dan nyaman, kemudian juga secara sosial, kemudian mutu pekerjaan juga dicapai sesuai dengan kontrak, baik material, pengerjaan, dan perawatannya. Kemudian efisiensi biaya, sumber daya, ini seperti pengaturan jam kerja, kemudian pemeriksaan kesehatan, siapa yang boleh kerja, boleh enggak, dan lain-lainnya. Lalu yang berikutnya adalah menghindarkan penyedia jasa dari loss yang besar. Dalam artian begini, ketika dokumen SMK sudah mensyaratkan kualitas dari barang, kemudian kualitas lingkungan kerja, syarat untuk bekerja, dan lain-lainnya, itu untuk menghindarkan adanya yang namanya insiden dan eksiden. Insiden dan eksiden ini tidak bisa lepas dari proyek sebagus apapun. Hanya memang ketika penerapan SMK-nya bagus, itu nanti angka insiden dan angka eksiden itu akan jauh lebih rendah daripada yang penerapan SKK-nya tidak bagus atau ceroboh seperti itu. Sehingga dengan adanya penerapan SMK yang baik, maka pekerja akan bisa bekerja dengan aman, nyaman, kemudian kualitasnya juga sesuai sehingga tidak perlu bongkar pasang, tidak perlu ada yang diganti, yang itu namanya 2-3 kali kerja. Kemudian pekerja juga bisa bekerja dengan efisien dan menghindarkan dari kerugian-kerugian yang lebih besar ketika ada insiden-eksiden. Katakanlah kalau ada satu pegawai yang celaka terutama atau sakit gitu ya, itu kan minimal 3 orang, 2 orang yang lain tetap nggak bisa bekerja lah. Itu gambaran yang paling dasar seperti itu, sehingga loss-nya akan lebih besar jika terjadi insiden-eksiden. Maka ketika angka insiden-eksidennya ditekan lebih kecil, maka proyek bisa lebih efisien. Nah, sebetulnya goal atau tujuan secara akhir itu adalah produktivitas. Bagaimana supaya proyek itu bisa mengerjakan segala sesuatunya dari awal sampai akhir dengan produktif, ya, pengaturan jam kerja, pengaturan peralatan, pengaturan tagging, pengaturan yang lain-lain, itu adalah goalnya adalah produktivitas supaya proyek itu bisa produktif, efisien, secara kolektif, dan lain-lainnya. Nah, untuk IKN ini karena dari pihak PUPR itu maunya, pengennya adalah proyek-proyek IKN adalah menjadi benchmarking atau percontohan mengenai yang namanya kualitas dan keselamatan kerja, maka di sini
eh, penerapan dan pengawasannya cukup ketat untuk masalah yang disebutkan di atas tadi. Kualitas, kemudian keselamatan kerja, kenyamanan, dan lain-lainnya. Yang berikutnya, penerapan SMKK. Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Nah, dimaksud keselamatan adalah keselamatan keteknikan, konstruksi, keselamatan dan kesehatan kerja dan pekerja, keselamatan publik, dan juga keselamatan dari lingkungan. Kemudian dokumen-dokumen SMKK yang dipersyaratkan di Permen 10 adalah rancangan konseptual SMKK, RKK, rencana keselamatan kerja, RMPK, rencana mutu pekerjaan konstruksi, kemudian program mutu, kemudian rencana kerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan, dan RMLLP, rencana manajemen lalu lintas pekerjaan. Yang terakhir ini bisa dibayangkan, sekarang ada 70 proyek kerja di satu tempat, gitu ya. Semuanya punya kendaraan, semuanya punya truk, semua punya alat berat, dan semua membebani jalan logistik, sehingga manajemen lalu lintasnya harus beda dengan proyek-proyek yang lain, baik itu di Sumatera, di Sulawesi, atau di tempat-tempat lain yang tidak sebanyak ini. Kemudian penerapan, bagaimana kita mengetahui tingkat penerapan SMKK di lapangan, yaitu dengan yang namanya dashboard project. Jadi dashboard project ini nanti resume dari pengecekan dokumen-dokumen di lapangan, kemudian penerapan SMK di lapangan, dan lain-lainnya. Yang di IKN bentuknya seperti inilah kira-kira. Kemudian dengan banyak informasi, jumlah hari kerja orang, jumlah orang, dan lain-lainnya. Dan sampai ada yang namanya nilai tertib penyelenggaraan SMKK dengan angka tertentu. Seperti itu. Ini yang dashboard namanya di IKN, bisa dilihat oleh semua pejabat-pejabat PU, menteri, presiden, dan lainnya, semua memantau ini. Yang berikutnya untuk dokumentasi, ini beberapa program yang dilakukan di lapangan, namanya toolbox meeting. Setiap kali, setiap pekerjaan, setiap unit pekerjaan harus mengadakan toolbox meeting, isinya mengenai keselamatan kerja dan apa-apa yang dikerjakan hari itu. Lalu ini safety talk atau HSE talk, biasanya tiap minggu, di mana semua pekerja kumpul untuk mendengarkan yang namanya safety talk. Bentar. Sampai safety talk. Lalu yang berikutnya, beberapa sesuai dengan program K3 mereka, ada simulasi mengenai huru-hara, kemudian ada simulasi P3K, simulasi kebakaran, bahkan sampai ke simulasi ancaman bom itu dilakukan di sini, karena beberapa pekerjaan kita adalah objek vital nasional, sehingga para pekerja harus paling enggak sudah tahu mengenai beberapa bahaya-bahaya di atas.
Lalu berikutnya ini beberapa alat pelindung diri yang ada di lapangan. Ini terutama untuk high risk. High risk 1 mengenai hot work, pekerjaan panas. High risk 2 bekerja di ketinggian, working at heat. Jadi bahayanya double. Ini bekerja di ketinggian, semua APD-nya. Dan semua pekerja di sini adalah orang-orang yang bersertifikat. Kalau dia tukang las harus punya sertifikat tukang las. Tukang scaffolding harus punya sertifikat tukang scaffolding dan lain-lainnya. Kemudian ini alat pelindung kerjanya dengan barrier, dengan jaring, dan lain-lainnya. Lalu kemudian untuk urusan persampahan ada yang namanya TPS sebelum nanti dibuang ke TPA. Kemudian ada gudang B3 nanti ditangani oleh badan yang khusus menangani B3, tidak boleh dibuang di TPS atau TPA limbah B3. Kemudian LDKB ini bahaya-bahaya barang yang ada di gudang itu harus selalu tertempel dipasang di masing-masing barang. Lalu kemudian ini di setiap proyek harus ada APAR, alat pemadam api ringan, dan harus terjangkau dan mudah terlihat, dan semua diperiksa, semua ada taggingnya. Kemudian untuk alat-alat berat, semua harus ditampilkan foto operatornya, dan orang lain tidak boleh mengoperasikan, terutama yang belum punya sertifikat. Tidak boleh untuk belajar katakanlah pekerja atau kenek, pembantu operator mengoperasikan. Kemudian ini 5R atau resik gitu ya, salah satunya bagaimana housekeeping area pekerjaan supaya pekerjaan itu lebih rapi dan itu tadi orang-orang lebih produktif, karena kalau prinsip 5R-nya bagus, housekeeping-nya bagus, ketika kita mau mencari barang atau melewati suatu area akan lebih mudah dan lebih cepat. Seperti itu. Lalu kemudian pemantauan lingkungan, ada pemantauan kebisingan cahaya, emisi alat berat, kemudian air limbah atau badan air, kemudian pengukuran getaran lingkungan, emisi genset, emisi kendaraan, kualitas air bersih, dan lain-lainnya. Kemudian untuk angkutan transportasi pekerja, sesuai dengan peraturan Dishub, tidak boleh mengangkut orang dengan angkutan bak terbuka. Ya, rata-rata pekerja menggunakan bis, minibus, atau kalau pick up harus ada pelindung kanan kiri, tempat duduk, dan atapnya. Ini yang kita pantau setiap hari di sini dan dilakukan penindakan bagi mereka yang melanggar. Bisa didenda, kemudian bisa dengan bintang, nanti kalau bintangnya banyak, maka harus dikeluarkan dari proyek, dan lain-lain, tergantung kebijakan atau sistem punishment di masing-masing proyek. Lalu ini adalah mutu, quality, pengujiannya, semua harus dilakukan sesuai dengan yang ada direncanakan di program mutu masing-masing proyek. Kemudian ini tagging, semua alat berat maupun alat enggak berat, semua di tagging bahwa layak untuk digunakan dalam periode tertentu. Ada yang per bulan, ada yang per 3 bulan. Lalu kemudian ini bentuk-bentuk gedungnya yang sudah jadi, ini Kemenko, ya bentuknya seperti ini. Kemudian detailnya,
Kemudian ini rumah menteri yang separuh lebih sekarang sudah siap dihuni dengan semuanya. Ini adalah rusun atau hunian ASN untuk Pas Pampres. Kemudian ini adalah bandara. Nama proyeknya Bandara VVIP, yang terakhir bandaranya Bulik rencanakan untuk umum. Kemudian ini jembatan pakai Aramco, Jalan Bebas Hambatan 6C. Ini adalah Plaza Memorial Park atau Taman Kusuma Bangsa. Di latar belakang sana adalah Istana Garuda. Ini sama dengan ruang pertemuan, bangunan atasnya dari bambu. Kemudian yang lebih penting lagi, mengurusi IKN bukan hanya istana dan kantor kementerian, tapi yang namanya utilitas. Ini adalah penyediaan air minum untuk KIPP di Sepaku. Kemudian ini swasta, salah satu hotel bintang 5 yang sudah beroperasi, yaitu Hotel Nusantara di IKN, dengan okupansi yang cukup bagus. Ini adalah HPK, hunian pekerja konstruksi, di mana kebanyakan dari pekerja itu tinggal. Bentuknya adalah dormitory atau pakai bunk bed, pakai kamar tidur yang tingkat. Tetapi semua jumlah tempat tidurnya harus dibatasi sesuai dengan Permenaker mengenai ruangan dari pekerja. Tidak boleh terlalu berdesak-desakan. Demikian saya kira beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Untuk apa-apa yang masih kurang atau ingin ditanyakan, nanti akan saya jawab sebisanya. Kalau saya tidak bisa menjawab sekarang, akan saya cari bahannya untuk nanti saya sampaikan ke jurusan Teknik Sipil Universitas Riau. Demikian, terima kasih. Silakan waktu saya kembalikan kepada pengatur acara. Baik, terima kasih kepada Bapak Yono. Baik, terima kasih kepada Bapak Yono yang telah menyampaikan materinya, luar biasa, inspiratif. Bapak, di sini kita masuk ke sesi yang kedua. Baiklah hadirin, luar biasa ya materi yang kita dapatkan dari Bapak Yono. Pada sesi berikutnya, saya akan membuka kesempatan untuk hadirin yang ingin bertanya. Untuk bagian pertama, kita akan memberikan kesempatan kepada 3 orang pertama terlebih dahulu. Jika waktunya masih cukup, nanti akan kita lanjutkan ke sesi yang kedua. Silahkan, boleh untuk yang bertanya, boleh aktifkan audionya, sebutkan nama, dari prodi apa, dan semester berapa. Terima kasih. Ada yang bertanya? Adik-adik? Izin bertanya, Bu. Ada. Ahmad Rajat, saya lihat sudah buka audio tadi. Baik, Bu. Sebentar saya perbaiki jaringan, agak macet suaranya. Atau Bu Sri mungkin berkaitan dengan mata kuliah yang diampu. Dan Bu Emi.
Baik Bu, saya ingin Ahmad bertanya. Rajat, silakan. Saya Ahmad Jat dan semester 5 ingin bertanya. Masih. Alatnya kan ada operatornya masing-masing, Bu. Jadi, boleh nggak orang lain memakai alatnya selain operator yang terdaftar? Kalau operatornya berhalangan hadir. Apakah nanti proyeknya tetap berhenti atau tetap dilanjutkan, Bu? Jadi boleh langsung saya jawab, Bu? Silakan Bapak. Baik. Jadi untuk alat berat ya, terutama ada yang namanya surat izin alat, kemudian surat izin operator, gitulah. Jadi satu alatnya sudah harus diperiksa, kemudian dapat tagging, dan dapat surat izin alat, dan kemudian surat izin operator. Nah, untuk alat tertentu, operatornya juga tertentu. Eh, Tidak boleh gonta-ganti. Atau jika memang satu alat ada cadangan lah katakanlah karena harus bekerja 24 jam, maka dua operator yang berwenang itu dipasang di alat berat tersebut. Seperti itu. Karena di IKN itu apa namanya jam bekerja itu dibatasi. Tiga shift ya harus ada operator cadangannya nanti yang menggantikan. Kira-kira begitulah. Apakah sudah cukup jelas jawaban dari saya? Baik, Pak. Sudah cukup jelas jawabannya. Terima kasih banyak, Pak. Siap. Silakan. Baik, terima kasih Ahmad Rajat atas pertanyaannya yang luar biasa. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan Pak Yono dari Bapak Ketua Jurusan kita. Silakan Pak Alex. Oke, sambil menunggu pertanyaan dari adik-adik mahasiswa, saya coba tanya-tanya karena proyek IKN ini proyek yang menjadi sorotan ya di seluruh Indonesia ya. Karena di samping nilai proyeknya yang besar dan bangunannya yang yang bagus-bagus. Sejauh ini Pak Yono, dari segi SMKK, kejadian apa yang paling kritis yang pernah terjadi di sana, di proyek sana Pak Yono? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan ada banyak aturan-aturan tentang keselamatan kerja ya. Kalau melanggar ada sanksinya. Apakah ada reward semacam program reward itu Pak Yono bagi tim-tim atau bagi perusahaan-perusahaan yang pencapaian SMKK-nya bagus? Apakah ada reward yang diberikan atau seperti apa programnya di sana? Terima kasih Pak Yono. Terima kasih Bapak dosen. Pertanyaannya bagus untuk pembelajaran juga bagi teman-teman semua mahasiswa. Yang pertama mengenai risk atau risiko ya. Untuk sebagai bayangan saja sekarang ini ya, itu yang kemarin jauh lebih banyak 70 proyek bekerja di satu tempat seperti itu. Kemudian lalu lintasnya juga pasti akan meningkat sangat tinggi seperti itu. Di luar kemampuan beban asli dari jalan-jalan yang ada. Kemudian jalan logistik juga dan juga banyak lalu lintas alat berat sehingga kan risknya cukup tinggi. Yang berikutnya tantangannya juga cukup berat karena di IKN ini kontur aslinya itu tidak ada yang rata sama sekali, berbukit-bukit semuanya.
Sehingga ketika penyiapan jalan logistik, jalan Sumbu Barat, jalan Sumbu Timur, itu eh, land clearing, landscaping-nya itu sangat-sangat menantang dengan semua resikonya, ya. Karena semakin apa namanya secara statistik semakin banyak pekerjaan, maka akan semakin banyak insiden-eksiden dan seperti itu. Yang berikutnya kejadian fatal itu juga beberapa kali sudah terjadi, ya. Ada angkutan pekerja yang dan hampir semuanya itu dimulai dengan yang namanya pelanggaran SMKK. Artinya mengangkut orang dengan bak terbuka, kemudian sopirnya juga ternyata bukan sopirnya, tetapi operator yang dijadikan supir dan lain-lainnya. Itu menjadi pembelajaran lah untuk mengawal, memastikan penerapan SMKK-nya lebih bagus. Di sini hanya ada satu kejadian yang memang agak di luar SMKK lah, artinya eksiden lebih murni, yaitu terkena induksi petir. Jadi induksi petir itu orangnya bukan tersambar petir, tetapi yang tersambar di sebelahnya hanya karena dialah sedang bawa besi, itu kemudian menjadi celaka. Dan karena areanya di luar area konstruksi, artinya di jalan menuju konstruksi, sehingga area tersebut belum terlindungi oleh penangkal petir. Itu murni eksiden ya, yang apa ya, katakanlah takdir lah, seperti itu. Yang berikutnya untuk SMKK ini tadi kan sudah ada yang namanya dashboard. Dashboard itu dilombakan seperti itu, continuity mengenai penerapan SMKK, skornya, dan mendapat penghargaan dari Menteri PU. Bulan lalu diadakan lomba antar UNOR, SDA pemenangnya siapa, Bina Marga pemenangnya siapa, kemudian Cipta Karya dan Perumahan, masing-masing ada pemenangnya sendiri. Ya, sebagai reward teman-teman proyek atas kerja keras mereka untuk tetap menjaga yang namanya penerapan SMKK harus tetap konsisten sepanjang proyek. Dan pengalaman dari MKI itu teman-teman yang memang penerapan SMKK-nya bagus, itu progresnya juga bagus, kemudian pekerjaannya juga bagus. Artinya efisien lah, seperti itu. Itu yang mungkin apa ya, di luar pemikiran secara umum gitu. Apakah kalau proyek cepat itu hasilnya maka tidak bagus? Di KN itu tidak, karena proyek ketika dia metodenya bagus, alatnya bagus, orangnya bagus, maka dia bisa mengerjakan dengan cepat dan secara quality dan keindahan juga memenuhi. Itu yang ada di IKN, seperti itu. Mungkin ada yang masih kurang, Pak Kajur ya, untuk Ya, jawaban saya. terima kasih Pak Yono, penjelasannya menarik sekali Pak. Terima kasih Ya, Pak. silakan. Cukup ya Pak Ketua Jurusan. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Rizky Ridho. Terima kasih kesempatannya Ibu Ruri. Ini Pak Yono, saya mau tanya ke proyek yang cuma kalau dari Abang sendiri proyek yang terbilang sangat besar ya Pak untuk keselamatan kerja dalam proyek IKN ini Pak. Tantangan terbesarnya Pak yang dihadapi di lapangan Pak terkait keselamatan kerjanya.
Eh, baik, jadi ancaman kerjanya itu yang nomor satu adalah geografi ya, karena itu tadi konturnya yang berbukit-bukit. Yang kedua adalah hujan, karena mungkin agak sama dengan Riau gitu ya. Kalau di Kalimantan ini, Kalimantan Timur itu jumlah hari tidak hujannya jauh lebih sedikit daripada di Jawa. Ya, kalau di Jawa itu bisa nggak hujan 2 bulan, 3 bulan, di Kalimantan nggak ada. Hari nggak hujannya itu meskipun kemarau paling-paling seminggu 2 minggu saja. Dan itu menjadi tantangan terbesar. Yang berikutnya adalah lalu lintas, seperti disinggung tadi, ada sekian puluh proyek, satu area, semuanya punya mobil pekerja, angkutan pekerja, semua punya sepeda motor, semua punya truk, alat berat masing-masing. Jadi truk, karena semuanya 70 proyek itu kerja bareng, semuanya punya truk. Jadi bisa bayangkan, itu adalah seperti ancaman apa yang very high risk gitu ya untuk pekerja. Dan beberapa kejadian juga sudah terjadi eh, fatalitas pekerja dalam kecelakaan lalu lintas. Seperti itu. Yang berikutnya adalah logistik juga sama Pak Rizky, seperti diketahui tahun yang kemarin hampir sekitar 40 gedung semuanya ngecor, semuanya perlu beton, semuanya perlu besi, maka pengaturan logistiknya juga harus lebih tertata seperti itu supaya tidak terjadi hukum rimba di lapangan, yaitu siapa yang kuat dia akan menang. Itu yang kami sebagai MKI yang harus bisa mengendalikan. Beberapa tantangan yang berikutnya, tantangannya adalah tenaga kerja, karena di Kalimantan, terutama di area IKN, itu daerahnya makmur, sehingga kita nyari tenaga lokal itu sungguh tidak mudah, Pak. Kalimantan Timur itu juga relatif makmur, sehingga cari tenaga kerja itu, bahkan tenaga kasar pun tidak mudah di sini, Pak. Karena di sini rate-nya cukup tinggi, seperti itu. Sehingga kebanyakan pekerja itu didatangkan dari Jawa, dari Lombok, dari Sumatera, dari Sulawesi, seperti itu. Jadi di sini memang pekerjanya ya dari seluruh Indonesia yang bekerja. Posisi terakhir sekarang masih ada sekitar 30.000 pekerja yang bekerja di IKN. Gitu Pak Rido. Mungkin ada yang kurang saya sampaikan. Oh, mungkin ada sedikit tambahan Pak dari saya. Ini kan terkait adanya apa namanya pergantian presiden nggak ya Pak? Nah, saya mau tanya di Bapak di lapangan, apakah ada pengaruhnya Pak terkait uh, pergantian presiden, pergantian menteri juga gitu terhadap proyek IKN ini Pak? Baik, yang jelas kami dari MKI berpegang pada apa yang sudah ditandatangan kontrak, Pak. Yaitu untuk pembangunan IKN tahap 1 ini, Pak. Itu yang kami pegang karena itu yang sudah ada hitam atas putihnya, Pak. Untuk pergantian presiden, pergantian menteri PU itu juga tidak begitu berpengaruh di lapangan, Pak. Karena satu, kontrak sudah ditandatangani, kemudian itu yang mengikat dua belah pihak, pemilik kerja maupun penyedia jasa. Yang kedua, sistem juga sudah berjalan di lapangan, pengawasan, kemudian pengendaliannya. Yang agak susah di sini pengendaliannya, Pak. Itu sudah jalan, itu akan diteruskan sampai yang tahap 1 ini selesai. Kita baru masuk stage 1, Pak. Selama 2 tahun ini kita baru masuk tahap 1. Kita belum sampai ke tahap 2. Seperti itu. Kami tidak bisa mengira-ira karena kami MKI harus memberi data yang pasti apa yang terjadi nanti di stage 2 dan stage 3, Pak. Gitu, Pak Rizky.
Terima kasih. Bagaimana Pak Ridho? Cukup, Bu. Cukup. Mantap. Saya rasa Pak Ridhonya sudah puas ya Pak. Sangat menarik sekali duet Bapak bersama Pak Ridho. Saya lihat. Ada lagi mungkin adik-adik mahasiswa atau ibu bapak dosen yang turut hadir dalam acara hari ini? Kami nantikan pertanyaan-pertanyaan luar biasa untuk narasumber kita yang sangat luar biasa juga. Bu Lilis harus tanya itu, Bu Lilis masa Iya, sebetulnya saya pengen tanya, Pak, tapi ini pertanyaannya mungkin agak melenceng dari eh, K3 ya, tapi ini itu kan daerah di Kalimantan itu kan banyak gambut kan ya, Pak ya. Nah, kalau saya lihat tadi konstruksinya yang sudah dibangun itu kan kayak nggak kelihatan gambutnya. Apakah itu dikupas dulu atau ada nggak di lapangan itu menemui yang gambut yang tebal gitu? Pak Yono ini sudah malang melintang di rawa gambut dari saya tanyakan itu. Mungkin agak berbeda ya dengan apa ya topik yang hari ini. Kemudian yang kedua, eh, untuk material proyek itu kan ngambilnya dari mana kayak semen dan sebagainya. Apakah ada kendala keterlambatan suplai untuk materialnya ya Pak Yono ya? Itu aja lah. Terima kasih Pak Yono. terima kasih. Pertanyaan cukup tajam dari Bu Lilis, terima kasih. Yang pertama mengenai area IKN. Jadi ada beberapa salah persepsi, terutama orang-orang yang di luar Kalimantan, bahwa satu, area IKN itu daerah gambut. Dua, area IKN itu daerah hutan belantara gitu ya. Itu dua hal yang sering salah persepsi. Yang perlu diluruskan. Satu, area IKN ini beda dengan area Kalteng, beda dengan Kalsel gitu ya, yang dominan gambut atau kalbat. Di area Sepaku ini tidak ada gambut sama sekali. Jadi tidak ada air asam lah. Ya, karena yang namanya gambut itu pasti nggak lepas dari air permukaan yang asam. Airnya kalau di sini di air permukaan semuanya itu tawar semua. Hanya beberapa memang ada besinya. Jadi area IKN sama sekali bukan gambut, daerahnya non gambut. Bahkan di sini itu sangat berbukit-bukit ya, yang cukup ekstrim lah. Sehingga kerjanya landscapingnya kemarin setengah mati. Dan yang berikutnya di IKN ini tidak ada sungai besar, bahkan sampai di Balikpapan. Jadi kalau dilihat das tangkapan airnya itu semuanya kecil-kecil dan tidak mengumpul jadi sungai yang besar, sehingga di sini itu kesulitan mencari yang namanya raw water atau sumber airnya seperti itu. Dan di sini kebanyakan itu air-airnya, dasnya itu berbentuk riparian. Riparian itu apa? Riparian itu anak sungai tapi nggak punya mama, seperti itu. Jadi anak sungai yang bentuknya kayak cacing seperti itu, tetapi nggak bisa ngumpul anak sungai yang lain menjadi induk sungai, tidak bisa. Itu riparian itu yang ada di IKN dan sekarang dijadikan embung-embung untuk sumber air, menurunkan suhu dan juga beautifikasi ya. Karena gedung-gedung di IKN itu di samping fungsional, beautifikasi juga cukup penting ternyata. Itu bedanya dengan bikin gedung di tempat lain. Yang berikutnya untuk material, ini yang jadi masalah logistik, chain logistik. Karena kita membangun bangunannya semuanya kelas 1, istana, kantor presiden, Kemenko, yang memerlukan standar quality batu pecahnya yang paling bagus, pasirnya paling bagus, kemudian pendukung lainnya ya
airnya juga harus bagus untuk bikin beton yang bagus. Selama ini kita mengambil suplai dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Palu dan sekitarnya, dan beberapa itu dari Jawa Barat dibawa ke IKN. Dan seperti tadi sudah disinggung ketika Erickson bersama-sama sekitar tahun 2023 semuanya ngecor, maka mereka rebutan beton, rebutan material. Di sini batching plan ada 19 yang dedicated untuk melayani IKN. 19 batching plan. Kira-kira begitu, Bu Lilis, apakah jawaban saya sudah cukup? Sudah cukup jelas. Saya serasa nostalgia karena beliau dulu adalah mentor saya saat S1. Beliau kalau menjelaskan lumayan runtut. Terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan dari Muhammad Nur ini Bu. Silakan. Oh iya. Eh, Wah, pertanyaan dari Bu Lilis, poinnya di sini yang saya tangkap agak tajam, kata Pak Yono ya. Apa karena sedang reunian ya, Bu? Jadi sekali ketemu langsung kasih pertanyaan yang tajam aja ya, Bu. Baik, selanjutnya ini ada mahasiswa kita yang istimewa yang untuk kedua kalinya kasih pertanyaan itu dari Muhammad Nur Hisam. Silakan pada Muhammad Nur. Masih mute. Audionya tolong di-on-kan, Muhammad Nur. Iya, Baik, terima kasih. baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Izin Pak, saya ingin bertanya. Mungkin pertanyaan saya agak sedikit menyinggung dari pertanyaan dari Pak Rizky Ridho juga tadi tentang pekerja. Nah, apakah dari pekerja di Kalimantan itu dari warga sekitar itu tidak ada tuntutan bahwa mereka itu harus dipekerjakan, Pak? Sehingga seperti yang Bapak jelaskan tadi terjadi kesulitan meng-hire pekerja dari wilayah Kalimantan itu, Pak. Sehingga kita mendatangkan pekerja dari Lombok, Sumatera, dan Sulawesi tadi, Pak. Begitu, Pak. Baik, terima kasih. Jadi yang saya sampaikan adalah yang ada di lapangan, gitu ya, bagaimana kita kesulitan. Karena satu, pekerja yang kerja di IKN ini, ya, kebanyakan itu yang dituntut terampil gitu ya, bersertifikat dan selanjutnya. Jadi memang tuntutannya itu tinggi untuk kemampuan. Yang kedua, untuk pekerja katakanlah kasar gitu ya, itu pun juga tidak mudah di sini. Jadi salah satu proyek Sumbu Barat itu mengumumkan di kelurahan gitu ya, kelurahan memerlukan 100 pekerja kasar gitu ya, itu silakan daftar. Yang daftar cuma 4 orang. Ya, itu realitas di sini itu seperti itu, sehingga ya mau tidak mau dari kontraktor harus mendatangkan pekerja-pekerja dari tempat lain yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan di sini. Seperti itulah kira-kira ya realitasnya. Terima kasih Mas Muhammad Nur. Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Sudah, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Muhammad Nur Hisam. Selanjutnya Pak Yono, sangat menarik sekali kami lihat materi dari Bapak, banyak sekali pertanyaan yang diajukan. Sekarang ada juga Bapak kita, ini salah satu dosen kita Bapak. Silahkan Pak Azhari. Baiklah, terima kasih banyak atas kesempatannya. Bismillah. Mohon maaf, mungkin pertanyaan saya ini barangkali sudah disampaikan tadi, dibahas, karena saya agak telat masuk tadi. Yaitu dalam kaitannya dengan jam kerja dengan apa nih? Biasanya kan di proyek-proyek itu Pak sering ada lemburnya. Nah, di proyek di IKN ini bagaimana terkait dengan jam kerja? Kan ya pikiran saya itu kan rata-rata kemampuan manusia untuk kerjaan ya misalkan standar 8 jam. Nah, terus kalau ada lembur nanti kan terkait
Pak Ashari, Pak. Mohon maaf Pak Ashari, suaranya hilang, gambar Bapak juga ini, Pris. Mungkin karena jaringan kali ya, Pak Yono. Ya, Iya. baik. Beberapa hal sudah saya tangkap, Bu. Baik, Pak. Saya coba menjawab karena ini untuk pembelajaran bagi teman-teman mahasiswa sih. Ya, seperti Pak Ashari tadi bahwa aturan Permenaker adalah tertentu 8 jam. Kemudian lembur itu dibatasi setiap maksimal ada hitungan maksimalnya ya. Maksimalnya seminggu hanya boleh ngambil sekian jam lembur seperti itu. Karena apa? Karena sudah diperhitungkan bahwa orang itu kalau terlalu capek itu juga nggak akan perform kerjanya. Satu. Yang kedua, ini yang lebih penting lagi, orang itu kalau terlalu capek disuruh kerja, maka dia akan membahayakan pekerjaan itu sendiri. Ya, karena ketika kita capek, konsentrasi kurang, kemudian kerjanya di tempat yang high risk, yang risiko tinggi, maka kemungkinan besar akan terjadi kecelakaan. Kalau kecelakaan itu akan ada loss atau kerugian. Kerugian bisa material, barang, ataupun orang, ataupun waktu. Ya, seperti itu. Maka seperti tadi yang disinggung bahwa SMKK itu untuk mengurangi loss yang lebih besar adalah dengan salah satunya dengan mengatur jam kerja ini, ya. Dan kalaupun dia ngambil lembur itu harus dibatasi tiap minggu hanya maksimal sekian jam. Walaupun sekali lagi realitas lapangan mengatakan ya, terutama pekerja yang migran gitu ya, yang dari Jawa gitu ya, mereka maunya lembur tiap hari, Pak. Maunya mereka lembur tiap hari karena untuk lembur supaya mereka mendapatkan hasil lah. Kalau aku nggak lembur, aku cuma dapat UMR atau dasar, maka mereka mencari lembur. Tapi itulah, nah kebijakan dari kontraktor adalah balan, Pak, antara kemauan pekerja dengan aturan dan realitas lapangan, Pak. Seperti itu. Dan kontraktor juga selalu berhati-hati dengan orang yang lembur ini, Pak. Mereka hanya membolehkan orang-orang yang benar-benar fit itu yang ikut atau daftar atau disetujui untuk lembur, Pak. Kalau tidak fit, kontraktor juga tidak akan membolehkan pekerja tertentu itu lembur. Karena itu tadi, kalau orang nggak sehat, kecapean, lembur ya nanti nggak bakalan produktif dan bisa menimbulkan kecelakaan. Seperti itu. Pak Azhari, apakah jawaban saya sudah sesuai harapan atau masih ada yang kurang? Pak Ashari sudah bisa kembali lagi. Maaf Pak Ashari, Ya. tadi Ya. kami lanjut aja menjawab dari Pak Yono karena tadi jaringan Bapak kayaknya. Bapak Ya, ke-stop. Gimana Pak mohon maaf tadi? tadi terputus tadi jaringannya. Ya, tapi sempat menyimak sebagian jawaban tadi ya, alhamdulillah. Nanti mungkin yang tidak terdengar pas terputus mungkin saya bisa tanya ke kawan-kawan Bu Ruri dan lain. Ini melanjutkan Pak, mohon maaf sedikit kalau boleh nih, tidak ada hubungan mungkin dengan topik dengan apa, tapi saya ya sebagai salah satu warga negara yang ya merasa perlu ya menyampaikan hal yang saya ketahui, bahwa tadi kelihatannya di proyek IKN itu kayaknya ada patung-patung gitu Pak ya. Nah kalau ada di proyek-proyek lain yang juga ada patung yang mungkin akan dibuat,
ya mohonlah disampaikan ke pihak ya melalui Bapak mungkin ke yang lainnya supaya tidak dibuatlah patung-patung itu. Ya semoga dengannya ya Allah lindungilah kita semua. Ya itu Pak, melalui kesempatan ini ya saya menyampaikan hal tersebut. Mohon maaf kalau ada yang keliru atau kurang berkenan. Terima kasih. Baik, boleh saya jelaskan sedikit, Bu Dwi? Iya, silahkan Pak, langsung. Jadi sebetulnya yang kita buat di sana itu bukan patung, Pak, tapi namanya landmark. Jadi itu adalah penanda untuk arsitek, gitu ya. Kita tidak bertujuan membuat patung, tapi kita membuat landmark. Yang ada di Plaza Seremoni itu juga namanya landmark, gitu ya. Yang pengen bercerita mengenai keadaan kita di sana. Kemudian istana di kantor presiden itu juga yang bentuknya kayak Garuda, itu adalah landmark atau penanda area lah. Supaya ketika Bapak ke IKN itu yang keinget landmark gitu ya, penanda area tertentu gitu ya. Kita bukan membuat patung kayak Gupolo kalau di Jawa gitu sebagai penunggu pintu dan lain-lainnya, tidak. Yang kita bikin semua itu landmark, Pak. Kita juga landmark juga bukan hanya berbentuk fisik kayak patung gitu ya, tetapi juga ada bendera 79 meter. Kemudian ada lagi nanti totem di Plaza Bhinneka. Itu ya bentuknya seperti tiang-tiang totem gitu ya. Itu semuanya landmark. Kami menganggapnya mendesain landmark, bukan mendesain patung. Mungkin diterjemahkan patung, yaitu personal masing-masing. Tetapi kami, karena saya cukup tahu, desainernya itu juga dulu teman saya di ICOM, desain-desainnya yang menang lomba itu teman saya. Jadi saya cukup tahu jalan pikiran mereka seperti itu. Dan sekarang kita punya juga sedang bikin landmark yang bagus, Pak. Namanya Masjid IKN yang bentuknya kayak surban, ya. Mohon tidak diterjemahkan sebagai patung juga. Dan itu kapasitasnya 60.000 orang. Moga-moga tahun depan sudah selesai untuk bisa digunakan Jumatan bersama lah. Kira-kira begitu Pak Syari. Mohon bisa diterima penjelasan saya. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ashari dan jawaban yang luar biasa dari Pak Yono. Selanjutnya ada lagi ya Pak dari mahasiswa kita itu Enji Wijaya Sukma. Silahkan Enji. Baik, terima kasih Bu. Izin Bapak, saya mahasiswa S1 Teknik Sipil semester 7. Yang ingin saya tanyakan di sini, tadi dari video yang telah dipaparkan, ada kegiatan yang terlambat pelaksanaannya. Nah, itu boleh dijelaskan Pak, itu kenapa? Terus bagaimana cara kita mengejar keterlambatan yang terjadi itu Pak? Mungkin begitu Bapak. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Mbak Enji yang ternyata cukup memperhatikan paparannya gitu ya. Nggak cuma dilihat sekilas. Ya. Kami MKI memang memonitor progres dari pekerjaan itu weekly lah. Tiap minggu kita periksa semuanya. Siapa yang surplus gitu ya, progresnya lebih. Kemudian siapa yang minus progresnya seperti itu. Dan yang ketiga, siapa yang kira-kira mau minus ya atau melambat, itu kita pantau. Kemudian dari masing-masing itu nanti juga akan beda-beda penanganannya. Kalau yang apa namanya yang minus terutama nanti kontraktor harus membuat rencana bagaimana rencanamu bagaimana untuk kamu nanti seminggu, 2 minggu, 4.000, sebulan itu kamu bisa nutup defisitmu seperti apa ya, kesulitanmu apa, di mana ya, apakah kesulitannya material, peralatan, tenaga kerja, atau keuangan dan lain-lainnya.
eh, dari rencana-rencana itu MKI bisa memastikan, ini kira-kira akan sanggup lah untuk rebound untuk nanti jadi positif atau minimal minusnya tiap minggu akan selalu berkurang dan itu selalu kita pantau ya. Kalau minusnya tambah terus ya nanti akan ada punishment dari satkernya, dari kabalenya dan lain-lainnya untuk supaya proyek tersebut katakanlah kalau di sini jalan bypass Sepaku itu ya itu untuk back bisa ke arah yang lebih benar. Kalau memang lebih parah potong leher ya harus potong leher seperti itu atau pergantian. PUPR juga akan menghitung kalau harus potong leher atau diganti kontraktornya loss-nya akan berapa dan lain-lainnya atau ada treatment tertentu supaya dia bisa rebound seperti itu. Kira-kira sudah cukup jelas Mbak Enji? Cukup jelas, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Bapak. Baik, Muhammad Nur, ini yang kedua kali ya. Mungkin yang pertanyaan tadi belum puas mungkin rasanya sama Muhammad Nur. Silakan Muhammad Nur, Hisham. Baik, terima kasih Kak kesempatannya. Mungkin ini pertanyaan yang berbeda dari tadi yang saya tanyakan ya Pak. Di sini saya ada dapat satu artikel yang membahas tentang konstruksi yang menggunakan sambungan baut. Nah, di artikel ini dibilang kalau sambungan baut itu ada yang menggunakan baut emas. Nah, referensinya itu kan dari tradisi Jawa yang disebut munggah mulo, Pak. Nah, saya ingin mengkonfirmasi apakah informasi ini benar. Dan kalau memang benar, apakah baut yang digunakan memang baut emas dan apa tujuannya gitu, Pak? Jadi beginilah, saya kan ada di lapangan itu ya mengenai baut emas itu ya. Sebetulnya itu kan ya kayak penanda sajalah, landmark penanda bahwa di situ ada baut emas, bangunannya berharga bagi seluruh Indonesia, bla bla bla. Kalau realitasnya yang di lapangan itu yang dipasang itu baut cuma sepuan aja Mas. Baut 5.000 di sepuh emas terus dipasang terus ada upacara gitulah. Ya, seperti itu. Karena memang ya nanti kalau baut emas beneran harus ada yang jagain 24 jam supaya nggak dicuri orang, bla bla bla, tambah repot. Itu hanya penanda Mas. Jadi semacam landmark penanda bahwa ini bangunannya memang berharga atau item terpenting dan lain-lainnya lah. Filosofinya ya kira-kira seperti itulah Mas. Jangan Jadi diterjemahkan secara kurang harafiah. lebih fungsinya seperti baut seperti pada umumnya gitu ya. Itu baut baja yang di semua emas 20.000 di balik papan. Jadi Ya, jadi kira-kira begitu, hanya sebagai penanda aja. Bautnya baut baja itu, baut baja anti karat, tapi di sepuh emas gitulah. Tapi jangan cerita-cerita ya, nanti anu apa namanya? Pak Yahwano, dia itu pengen kerja di sana. Jadi kalau kerja di sana dia mau ngincer baut emasnya itu, Pak. Benar. Jadi gimana Muhammad Nur, puas dengan jawaban Bapak atau mau langsung terbang ke sana ngejar baut emasnya? Sudah puas, Pak. Sudah puas. Baik. Terima kasih Muhammad Nur. Baiklah para hadirin dan Pak Yono, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir pada acara hari ini. Apresiasi yang setinggi-tingginya untuk pembicara kita yang sudah berbagi ilmu. Saya juga mengapresiasi seluruh hadirin yang telah hadir dan menyimak dengan antusias. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebagai penutup materi acara hari ini, kami mohon kesediaan kepada Bapak Yono sebagai narasumber kita untuk dapat memberikan closing statement-nya. Kami silakan kepada Bapak. Itu Edi Saputra. Oh, tepuk tangan ya udah. Baik.
Terima kasih teman-teman. Saya juga sangat merasa bangga gitu ya, diundang sama Universitas Riau gitu ya. Apalagi diundang oleh Bu Lilis gitu ya. Karena posisi saya dulu itu ketika ketemu Bu Lilis kan sebagai OB dari lab gitu ya, yang kerjaannya jadi tukang bersih-bersih lab gitu ya. Terus sekarang jadi narasumbernya Bu Lilis itu sangat membahagiakan. Yang kedua adalah yang namanya IKN itu adalah milik kita bersama ya, milik teman-teman bersama. Kita bisa hanya dalam waktu 2 tahun membuat istana, membuat kantor presiden, kantor Kemenko, jalan-jalan, dan selanjutnya saya harapkan teman-teman di UNRI juga ikut bangga dan memiliki, dan itu hasil karya benar-benar. Karena saya ada di lapangan, itu menjamin hasil karya bangsa sendiri. Semua kontraktor itu orang kita sendiri, Fotonya ada nanti. konsultan kita sendiri, semua perencana juga kita sendiri. Beberapa memang ada orang asing yang kita sewa gitu, bukan kita lembaga asing ikut campur-campur, tidak. Untuk urusan arsitek katakanlah ada tim yang dari orang asing yang disewa oleh konsultan perencana. Yang berikutnya saya tahu karena saya bukan akademisi ya, kayak Budwi dan lain-lain yang kalau ngomong runtut, yang literasinya canggih, kemudian bahan-bahannya banyak seperti itu. Saya hanya orang lapangan. Karena kalau saya ngadu soal daftar bacaan, saya pasti kalah. Jadi saya ngadu di lapangan aja seperti apa, seperti itu. Itu cara berperang saya di arena ini. Apa yang saya ketahui, apa yang menjadi kelebihan saya dari teman-teman, itu yang saya sampaikan. Pasti banyak kekurangan, saya hanya manusia biasa. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, kayaknya hampir 3 SKS pertanyaannya. Benar. 4 SKS. Saya hanya bisa mengucapkan selamat bekerja, masa depan itu di tangan teman-teman, terutama masa depan dari IKN ini yang murni 100% karya bangsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak kepada Bapak Yono telah menyampaikan materi, berdiskusi, menjawab pertanyaan, serta menyampaikan closing statement. Semoga sehat selalu Bapak dan semangat selalu untuk selalu berbagi ilmu memajukan pendidikan Indonesia. Semoga lain kesempatan kita bisa bertemu secara langsung ya Pak, tidak melalui layar ini. Silakan datang ke IKN, mau kemana saja saya antarkan. Oh, siap. Iya. Baiklah para hadirin, di acara webinar kali ini terdapat beberapa kesimpulan yang akan kita rangkum. Di antaranya adalah yang pertama, prinsipnya penerapan SMKK ini berkaitan dengan kualitas. Bagaimana pembangunan infrastruktur ini sesuai rencana, tepat waktu, dan tepat mutu. Yang kesimpulan terakhir, untuk pekerjaan konstruksi di IKN karena cakupannya besar, jadi pengawasannya berlapis. Jadi setiap paket pekerjaan diawasi paling tidak 4 level. Misalnya paket jalan sumbu kebangsaan ada pengawasan dari kontraktor, pengawasan manajemen konstruksi, pengawas pengguna proyek dari PUPR, dan khusus untuk pembangunan IKN ada manajemen konstruksi induk. Pada sesi selanjutnya, ini adalah pemberian sertifikat kepada narasumber kita. Sertifikat. Udah? Udah pemberian sertifikat.
Eh, Screenshot udah SS. Sekali lagi terima kasih Bapak sudah berkesempatan memberikan ilmu terbaiknya kepada kami pada acara webinar hari ini. Berikut sertifikat kami hantarkan kepada narasumber kita Bapak Suwahyono ST. Terima kasih telah berpartisipasi dalam kegiatan webinar pada hari ini. Sebelum acara saya tutup, kita akan melakukan sesi foto. Dimohon kepada hadirin untuk dapat membuka layarnya dan memberikan senyum terbaik Anda. Dimohonkan kepada hadirin semua untuk videonya di-on-kan. Dan kita minta tangannya sama-sama kita seperti ini ya, para hadirin. Kasih kode. Udah? Boleh yang belum buka videonya? Saya mohon kesediaan waktunya untuk videonya di-on-kan. Udah? Oke, kita mulai. Untuk screen pertama, 1, 2, 3. Untuk screen kedua, 1, 2, 3. Cukup? Screen ketiga, 1, 2, 3. Terakhir, 1, 2, 3. Terima kasih para hadirin sekalian. Hadirin sekalian, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Demikianlah acara Civil Spare Webinar episode 1 pada hari ini. Satu pantun penutup dari saya. Banyak keluk kepenarik, keluk tumbuh pohon kuini. Nan elok bawalah balik, nan tak elok tinggallah di sini. Saya Devi Sirwianti mewakili pihak penyelenggara acara. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kesalahan selama proses acara ini berlangsung. Terima kasih untuk hadirin yang berkesempatan hadir pada hari ini. Salam sehat, semangat untuk kita semua. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sama-sama, Bu. Terima kasih Pak Yono. Makasih guys. Terima kasih guys. Guys. Jangan lupa absensi diisi ya, mahasiswa sekalian. Terima kasih. Bukti untuk absensi diminta sama Mimin untuk di screenshot. Baik. Wayana, makasih ya. Besok lagi. Semoga ada anggaran yang berlebih. Sih. Malayu. IKN itu bagus loh. Merah. Sudah ada Excelso sekarang. Suara saya dengar, Bu. Udah nampak ya muka saya, Mas? Pak Yono deh. Syukur gue, syukur ketahuan.
Lilis, di sana sudah ada Excel buka, Lilis. Ya, ya. Oh, Pak Wahyana, nanti sertifikatnya akan menyusul ya. Nanti akan saya WA. Yep, Ya, Sinar. makasih. Itu aja kan? Kita kan bisa telepon-telepon aja kan? Tidak Salam boleh. buat Bapak cemprengmu itu, Lilis. Ya, Bapak Cempreng itu adalah suami saya. Beliau manggilnya Bapak Cempreng. Hanya beliau yang berani. Oh, aku diguyoni, aku. Makasih. Menangnya kuli kan kayak gitu, gak punya strata sosial. Udah. Enggak. Dadah, thank you guys semuanya, pamit-pamit. Oke, Pak. Udah di awal tadi. Tampilin aja. Oh, nggak bisa.